ada Ali Asakron yang menerangkan tentang nasab mereka dimunculkan Ubaidillah. Ya kan, Ali Asakron pernah juga meminta untuk diganti menjadi Syed atau Syarif. Tetapi dulunya dia Syekh, bukan Habib. Nah, akhirnya pada abad ke-11 diganti menjadi Habib. Ini Ali Asakron. Nah, seiring berjalan waktu, mereka kaum Ba'alwi dengan pola masuk menjadi darah keturunan Nabi, nah maka masuklah di dalam kancah agama Islam, memasuki ranah-ranah agamis, yaitu kepada pesantren, kiai ulama. Nah, kiai ulama, ustadz, bahkan masyarakat takjim karena dianggap mereka benar duriyah Nabi atau darah keturunan Nabi. Nah, selama ini kita berjalan terus itu banyak dawir, bahkan penyesatan. Bagaimana kita bisa tahu sekarang ini sudah booming PT-PT yang membeberkan fakta mereka berdakwah dengan khurafat atau penyesatan yang kontradiktif dengan Al-Quran dan hadis. Benar. Sangat jauh Bahkan malah. para pendukungnya atau yang disebut muhibin tunduk patuh kepada mereka. Sekarang malah bergulir mencaplok-caplok sejarah bangsa. Lagu Indonesia, lagu-lagu kebangsaan dicaplok-caplok hasil daripada ciptaan Habib. Semakin kurang ajar. Pahlawan kita juga dicaplok-caplok katanya Habib. Bahkan yang lucunya Patimura Matulesi yang keluarganya saat ini masih ada, yang beragama Kristen Protestan, juga dihabibkan. Kemudian makam-makam juga dipalsukan, banyak makam Habib. Nah, polemik seperti ini, kemudian juga dalil-dalil yang didakwahkan oleh mereka ternyata bersinggungan dengan akidah umat muslim, bertentangan sekali, maka ini muncul menjadi polemik yang besar. Nah, muncullah beberapa orang untuk mengangkat apakah benar mereka itu darah keturunan Nabi. Terakhir muncul Kiai Imad dengan tesisnya semakin terbuka. Nah, sekarang ini justru 2 poin yang mereka belum bisa buktikan bahwa mereka darah keturunan Nabi. 1, kitab sejaman atau sumber catatan sejamannya, yaitu pada abad ke-5, 6, 7, 8. Mereka belum bisa menunjukkan sampai saat ini, mengingat bahwa di abad keempat itu hanya Muhammad bin Isa, Ali dan Husain yang ada, tapi muncul Ubaidillah. Nah, dari mana ini munculnya Ubaidillah? Ternyata mereka hanya mampu menyodorkan di abad ke-9, kemudian di abad ke seterusnya 9, 10, 11 dan seterusnya. Di abad 5, 6, 7, 8 belum ada. Kemudian poin kedua, mereka pun ternyata haplogrupnya setelah 180 orang dites DNA, mereka haplogrupnya G. Sementara baginda Rasulullah haplogrupnya J1 dan Arab juga J. Jadi mereka jangankan haplogrup J1, Arab pun tidak. Nah, ketika ini digulirkan oleh Habib Unyil bahwa katanya kalau ingin membuktikan bahwa memang mereka itu adalah keturunan Nabi, maka mereka harus siap tes DNA. Ya kan? Kemudian muncul saat ini, sekarang ini muncul adalah mantunya Hanif Al-Atos mengharamkan tes DNA. Ini kontradiktif antara mereka. Nah, 2 poin penting ini yang mereka belum bisa buktikan. Bahkan ketika ngomong-ngomong tes DNA, mereka merinding bulu kuduknya, lari ketakutan kalau mau dites DNA. Begitu barangkali Bang Ade, barangkali keterangan ini bisa dijadikan ini ya, bisa dijadikan apa? Pengetahuan. Silahkan, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang izin salah. turun, Kang Acong, saya ingatkan, Kang Riki, saya ingatkan, katanya ada janjian ya, jam 9 katanya, ya benar enggak? Ya, nanti ya satu lagi nih, satu putaran teman-teman. Siap. Host, tolong digeser tulisannya, host. Iya. Makasih Pak. Nah, ini buat Kang Ade ya. Saya ketika belajar juga tersendat-sendat
Karena narasi itu kan lebih sulit dicernanya, apalagi kalau kita baru memulai. Karenanya, matiin dulu, dibuka lagi. Yose Rudi, kalau mau bicara, bicara. Kalau enggak, tolong di-mute ya. Terganggu suaranya. Nah, ini saya senang menggambarkan dari cucu-cucu mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Pangapunten, saya menulisnya tidak lengkap ya. Putra-putra dari Fatimah Azhara radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Ini saya peringkas, garis nasabnya turun ke bawah. Yang dari Sayyidina Hasan juga saya turun ke bawah, persingkat. Ya, nah dari Wali Songo tadinya tuh diaku Ba'alawi. Wali Songo itu Ba'alawi, ternyata terbukti salah dan dusta karena tidak ada kaitan sama sekali dengan Wali Songo, baik dari sisi manuskrip ataupun bukti-bukti sejarah. Wali Songo ini memiliki dua jalur. Dari sini Musa Al-Kazim yang nantinya naik kepada Sayyidina Husain. Satu lagi jalur itu ketemu nanti dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang nanti ke atas bertemu dengan Sayyidina Hasan, ya. Nah, di sini titik pokok permasalahan pendustaan dari Ba'alawi yang dijelaskan oleh Ustadz Asrok tadi. Jadi dimulai kebohongannya itu dimulai dari Ahmad bin Isa. Memiliki 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain di masa katakanlah abad ke-4 Hijriah. Lalu di abad ke-9 Hijriah ada orang bernama Ali Sakron, seperti kan dari kita dibilang gelarnya tuh Syekh, ya, menuliskan ada orang bernama Ubaidillah. Ditulisnya 9 Hijriah tapi dicangkokkan ke abad 4 Hijriah. Jadi anaknya ada 4, Muhammad, Ali, Husain plus Ubaidillah. Ini yang menjadi perdebatan. Mana bukti Ubaidillah adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Ini pengertian kitab sejamannya ini. Kita minta manuskripnya ini di sini, ya. Nah, jadi aduh, tunggu sebentar. Agak bindeng gue kalau terganggu suara ya, sorry teman-teman. Ini penting soalnya teman-teman gue udah banyak yang mulai ikut nih soalnya. Nah, jadi masuk ke sini. Ya, itu Ubaidillah, ya, tokoh yang dikarang fiktif oleh Ali Sakron di abad ke-9 Hijriah, mempunyai anak bernama Alwi. Konon kata beliau nih, Alwi inilah yang dijadikan datu atau moyang-moyangnya para habaib. Karenanya disebut klan Ba'alwi atau Ba'alawi, yaitu Alwi ini dasarnya nih dari sini ya. Nah, kemudian mengenai kitab sezamannya Zong, surah Wal Istifado juga Zong. Surah Wal Istifado gampangnya populer dan kalau bahasa zaman sekarang viral lah. Populer dan viralnya juga dimulai di abad ke-11, 11 Hijriah. Tidak populer di zaman 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang saya bertentangan dengan pendapatnya Gus Wafi juga. Karena Gus Wafi kan bilang, kalau sudah surah Wal Istifado, nggak perlu lagi bukti, percaya saja sama para ulama-ulama masyhur. Demikian juga pendapat guru beliau, yaitu Kiai Haji Idrus Romli, megang kitab. Kalau ulama masyhur sudah bilang, nggak perlu lagi ditanyakan bukti. Nah, ini kan bertentangan dengan prinsip kita, harus skeptis, harus bisa diuji, diverifikasi untuk menentukan validasinya. Jadi jangan dua kaki, kepada lawan debat oten kita keras minta bukti dan validasi, ke sini nggak perlu bukti dan validasi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Satu lagi terakhir, satu putaran. Ahmad yang tadinya anaknya cuma 3 ditambahin oleh Ali Sakron menjadi 4. Ahmad bagi Ba'alawi gelarnya Al-Muhajir. Ini kebohongan pertama. Karena Ahmad ini tidak pernah hijrah atau bergelar Al-Muhajir ke Hadramaut. Gelarnya adalah Al-Abah dan satu lagi An-Nafat, yaitu penjual minyak.
di Irak. Mungkin minyak sejenis minyak tanah atau minyak buat lentera pada saat itu. Meninggal di sana, kuburnya di sana, satu komplek dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tetapi ini tidak ada data yang bisa membenarkan hijrah ke Hadramaut. Kuburan di sana pada awal-awalnya orang nggak tahu ada kuburan Ahmad bin Isa. Tiba-tiba 10 sampai berapa tahun kemudian ada kuburan Ahmad bin Isa. Setelah diselidiki ternyata hasil dari mimpi, hasil dari ronsen kuburan. Beda dengan yang ada asli di Irak tersebut. Thank you host, sorry kepanjangan, standby. Kita pamit apa mau ini ya? Ya, terima kasih Ustadz Unggul. Terima kasih banyak pelajarannya. Mantap. Saya sedikit menyerap pelajaran, alhamdulillah. Masih kurang Ustadz, nanti ya kita ya secara inilah gampang kita. Siap. Aku seneng kalau orang harus skeptis dulu, jangan ada informasi langsung dipercaya. Aku juga mengujinya itu beberapa minggu, bulan, nggak langsung percaya. Tetapi yang paling penting, walaupun aku berbeda pandang dengan Gus Wafi, beliau selalu saya pandang sebagai gurunda saya, mengajarkan tafsir Al-Quran, tafsir hadis, fikih dan lainnya. Tetapi mengenai hal ini, saya berbeda pandang. Adab jangan ketinggalan. Kita harus tetap menghormati orang lain. Gitu ya, host. Kang Ade, nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Ya, saya mau pamit juga nih karena ada undangan soalnya ya. Terima kasih Kang Ade. Thank you teman-teman, tuan guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya jadi nambah pelajaran lagi nih, host. Iya. Ya, lanjut. Kok jadi silent semua? lanjut. Nyalir baru muter-muter sebentar. Doubling. Iya, saya tuh lebih memahami kitab orang, kitab sendiri saya ditinggalin, masya Allah, karena kebodohan saya itu, host. lanjut. Ya, jadi kebohongan leluhur Ba'alawi, ya, leluhur Kabid ini sudah dimulai sejak kapan? Sejak leluhurnya Ali As-Sakron, ya. Jelas sekali bahwa kebohongan demi kebohongan itu terus diteruskan kepada anak, cucu, dan sampai saat ini. Kalau Habib itu mengaku dirinya itu adalah keturunan Nabi, lah bagaimana bisa sedangkan Nabi itu berketurunan Arab, Bani Hashim. Nah sekarang kalau kita merujuk kepada ilmu pengetahuan, ilmu DNA, bahwa semua Habib yang ada di Indonesia yang menginduk kepada Ubaidillah, ya karena mereka itu menjaga marga mereka atau kelompok mereka dari kafaah itu yang dijadikan pengertian kelompok mereka itu dari perempuannya dilarang untuk dikawini daripada orang laki-laki dari keluar kelompoknya. Maka dari situ juga tidak mungkin bahwa kelompok mereka itu haplogrupnya bisa bermigrasi. Ya intinya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini yang 180 orang sudah tes DNA dan haplogrup mereka adalah G. G itu rasnya bukan orang Arab, rasnya Yahudi. Bagaimana ras Yahudi kok mau mengaku cucu Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri itu berketurunan Arab? Maka haplogrup mereka jangankan Bani Hashim, orang Arab saja bukan. Pertanggungjawaban pengakuan sepihak mereka, maka masyarakat pada bertanya-tanya, pada tidak percaya untuk meminta validasi daripada kelompok mereka. Tetapi sampai hari ini 3 tahunlah hampir bergulir, tidak pernah bisa membuktikan bahwa mereka itu terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi di bangsa Indonesia ini. Ya, standby. Silakan Bang pecinta Rasulullah. Silakan.
Siapa yang naik, Mbak Erwinda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Erwinda. saya mau menambahkan bahwa kemarin itu kan saya di tempatnya roomnya Ustadz Kori. Terus saya udah menjelaskan bagaimana genetika itu dari Nabi Adam lalu ke Nabi Nuh itu DNA-nya tetap. Lalu setelah Nabi Nuh, setelah selesai banjir bandang, pengikut dan keturunan Nabi Nuh itu menyebar ke seluruh dunia. Karena perbedaan iklim, perbedaan makanan, kemudian perbedaan suatu wilayah, sehingga terjadi mutasi genetika. Allah memberikan kelebihan itu supaya orang yang tinggal di satu daerah tertentu itu bisa survive, bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dia bisa melangsungkan kehidupan itu di daerah tersebut dengan baik. Nah, lalu terjadilah mutasi. Mutasi itu bermutasi itu dari misalkan dari gen A ya, lalu mutasinya itu ke gen B. Lalu ada yang mutasi ke C, jadi bertahap D, E, F, G, H, I, J. Nah, kebetulan Nabi Ibrahim itu terdeteksi dengan kode genetik FGC 8712, itu F ya. Lalu Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail dari Siti Hajar, Nabi Ishak dari Sarah ya, Nabi Ismail dari Sarah, kemudian Nabi Ishak dari Siti Hajar ya. Nah, Nabi Ismail itu dari Hajar, Mbak tolong dikoreksi, saya koreksi, Nabi Ismail itu dari Hajar. Bukan Ya, Sarah. kalau Ishak itu dari Sarah. Iya tah. Sepengetahuanku justru dari Sarah. Iya. Ismail dari Sarah. Waduh. Enggak. Ya, Ismail dari Hajar. Ya. Ishak itu dari Sarah. Sarah. Ya lah terserah itu. Kemudian itu yang saya tahu. Nabi Ismail itu kan di zamannya Mbak Ibrahim kan dipindahkan ya, hijrah ya ke Mekah ya. Nah, padahal genetiknya Nabi Ibrahim itu terdeteksi F. Lalu hijrah ke Mekah. Setelah itu kan Mekah itu setelah Allah memberikan kelebihan, ada air zam-zam di kakinya Nabi Ismail, lalu di sanalah berkembang pesat menjadi negeri yang diberkahi. Nah, lalu karena itu keturunan Nabi Ismail itu menurunkan 3 generasi, yaitu Bani Adnan, Bani Quraisy, dan Bani Ismail. Lalu dari Ishak itu menurunkan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini dan Nabi Ishak ini keturunan itu menurunkan Bani Yahudi, bangsa Yahudi. Itu dinamakan bangsa Israel. Kenapa dinamakan bangsa Israel? Mereka itu orang Yahudi menyukai sesuatu yang berbau Tuhan. Isra itu artinya budak, Eli itu artinya Tuhan. Jadi mereka tuh menamakan budak Tuhan. Mereka tuh bangga bahwa seluruh nabi-nabi itu ada di ras Yahudi. Dia mempertahankan ras itu. Maka supaya ras Yahudi ini tetap survive, tetap eksis, mereka menolak menikah dengan ras lain. Jadi mereka maunya tuh menikah dengan sesama Yahudi. Jadi genetika G itu cenderung stabil, tidak kemana-mana. Lain halnya dengan genetika yang Ismail punya, itu turun-temurun dan menikah dengan penduduk setempat, akhirnya bermutasi-mutasi terus, sehingga sampai di Bani Quraisy itu terdeteksi J ya, Quraisy sampai Bani Ismail. Dan kemarin sempat saya lihat, saya browsing, saya ingin tahu Baswedan itu masuk Ba'alawi ataukah marga apa. Ternyata Baswedan itu adalah Bani Ismail. Kemudian saya lihat lagi sejarahnya, ternyata yang ke Indonesia itu adalah
pertama kali yang datang ke Indonesia itu adalah Bani Ismail untuk menyebarkan agama Islam. Jadi tidak benar kalau itu Ba'alawi, tidak benar. Itu Bani Ismail yang menyebarkan ke seluruh datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Makanya ada yang termasuk juga Bani Quraisy. Itu genetiknya J1. Makanya itu di Indonesia itu genetiknya O. Kenapa O? Yaitu termutasi kan. Ada yang merantau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, itu kan tersebar orang-orang Arab, Bani Quraisy dan Bani Quraisy dan Ismail ke Indonesia. Dari J, K, L, M, N, O, Indonesia O. Artinya kalau O, ada kemungkinan bahwa Indonesia adalah berkerabatan dengan Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana gen J1 bisa menghasilkan G? Itu sangat tidak mungkin, karena G itu ada di atas generasi terdahulu. Begitu. Lalu Yahudi itu tidak mau bercampur dengan pernikahan sesama, pernikahan dengan ras lain. Jadi dia cenderung bertahan dengan genetikanya, genetika G. Yang menarik sekali, kemarin ada pertanyaan dari Dedengkot Habib bin Culun bin Culun bin Tolol ya, dari Dedengkotnya Habib itu, gimana kok bisa tahu generasinya genetika puluhan ribu tahun dari zaman Ibrahim begini. Ternyata saya telusuri, saya baca banyak dari browsing bahwa untuk para pakar DNA untuk menentukan bisa diketahui genetikanya Ibrahim itu pakai komputer, karena numeriknya itu jutaan. Jadi dari Nabi Muhammad terdeteksi. Ternyata sampai dari Nabi Muhammad dari Bani Quraisy kan. Kemudian Bani Adnan. Ternyata dari Bani Adnan sampai Ismail itu tidak terdeteksi genetikanya. Entah kenapa. Lalu justru yang terdeteksi adalah dari Ibrahim genetikanya. Terus ada suatu hadis yang saya baca sekilas, Muhammad, kamu jangan menanyakan datuk-datuk kalian setelah Bani Adnan. Saya juga nggak tahu, baru terdeteksi generasi Bani Quraisy, kemudian menurunkan keluarga Rasulullah sampai detik ini. Jadi kita tidak boleh mempertanyakan, bisa mendeteksi nabi-nabi terdahulu begini gitu. Itu dikira hoax. Padahal pengetahuan berkembang pesat. Lewat komputer itu data-data dari genetika yang begitu jutaan numeriknya itu bisa terdeteksi. Harus menggunakan komputer. Jadi tes DNA itu berkembang setelah komputer itu ada. Itu yang saya gambarkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Host, saya izin turun ya. Oh, Mas saya izin turun karena ini udah malam juga. Mas Ade, makasih Mas Ade. Saya izin turun ya semuanya ya. Mas Ade, sama-sama, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mbak Erwinda ini benar, pinter ya. Jadi kita diturunkan. Nah, untuk Nabi Ismail itu dari Siti Hajar, untuk Siti Sarah itu ke Nabi Ishak, menurunkan dua Nabi Yakub ke Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Ini mau ditanggapi, ada santri bersarung. Sultan Abu Gari, makasih Mas Allah. Santri bersarung. Ini dari santri besar tentang tes DNA ya. Jadi betul itu tes DNA itu adalah produk teknologi sekarang yang berbasis teknologi ya komputerisasi, kemudian digital, kemudian biologi dan uji kedokteran macam-macam ya parameter, dan itu angka akurasinya untuk membuktikan dalam paradigma ilmu modern itu akurasinya ada yang mengatakan 99%. Jadi untuk kaidah nasab beberapa negara maju itu tentunya akan menggunakan itu untuk negara maju ya. Jadi negara-negara Arab tentunya kan negara Arab negara-negara termasuk negara kaya di dunia. Ketika ada perbandingan ilmu DNA, mereka secara otomatis
akan mempelajari kemudian menggunakannya ketika parameter yang diatur. Itu lebih ke arah pendekatan secara lebih presisi. Terus itu ya hitung-hitungan matematis itu computerized itu kan hanya untuk proses penghitungan. Sebetulnya semuanya berbasis data dan penelitian. Data, penelitian, mengumpulkan sampel-sampel, kemudian pengkelompokan dan lain-lain. Banyak juga ilmu statistika, sehingga nanti dihasilkan sebuah hipotesis yang memang lebih akurat, itu seperti itu. Jadi proses ini merupakan proses bukan proses yang diistilahkan, bukan proses konspirasi, bukan, karena ilmu pengetahuan itu berbasis kemandirian ilmu, tidak terpengaruh oleh apapun, entah itu nuansa politik, entah itu nuansa apapun. Jadi namanya ilmu pengetahuan tentunya pembuktiannya adalah mandiri dan independen, seperti itu. Jadi kalau ada narasi tentang ilmu DNA itu apa, itu adalah sebuah kebohongan dan kegoblokan ya, tentang adanya konspirasi untuk menganalisa bahwa DNA itu menafikan bahwa DNA itu hasil produk yang bukan disandarkan ilmu. Itu kembali ke zaman batu pola pikirnya. Gitu. Ini mau dibahas. Santri, silakan Bang Santri. Bang Santri. Ini Bang Santri menunjukkan kitab apa nih? Monggo Bang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini saya buka di kitab Umdatul Qari Syarhu Sahih Bukhari. Kita tahu bahwa Sahih Bukhari itu kitab yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-arabu kulluha bani Ismail illa arba'un qabailah. Yang pertama as-Salab wal Auza wa Hadramaut wa Thaqib. Jadi semua Arab itu adalah Bani Ismail kecuali 4 kabilah ini, as-Salab, Auza, Hadramaut, Wasaqib. 4 itu ya. Jadi 4 itu tidak tergolong dari Bani Ismail sebagaimana disebutkan hadis Nabi tadi. Nah, maka dari itu betul kata Mbak Erwinda bahwa otomatis karena bukan Bani Ismail haplogupnya berbeda, dan itu sudah diklasifikasikan di dalam sebuah kitab. Ini G, terus banyak ya. Aduh, kepencet ini. Ntar dulu gimana tadinya. Ini ada haplogrup YL, digedein host. Ya itu tolong nanti Santri Bersarung itu di kaitan hadis itu tolong diberikan khusus ya, karena itu bobot penjelasannya sangat akurat sekali dan sangat sangat lebih bagus daripada narasi-narasi yang lain. Nah di situ kan betul-betul menerangkan bahwa Hadramaut itu bukan kabilah dari kabilah Arab. Betul. Dan ini sudah diklasifikasikan ini terkait haplogrupnya. Haplogrup ini Ba'alawi, terus Banafi, Bahurmus, Basamahi, Bazuher, siapa ini? Nggak kelihatan ini. Aduh, buram. Nah, ada juga haplogrup Y. Ini diklasifikasikan semua. M96, V. Ini sudah diklasifikasi. Nah, mereka memang ada di G. Dan G itu seperti hadis tadi bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa keturunan dari orang Arab itu Bani Ismail, dan Bani Ismail itu adalah J. Akan tetapi tidak semua J itu adalah keturunan Rasul, tetapi keturunan Rasul itu wajib J, begitu, wajib J. Nah, nanti yang menentukan itu J
J berapanya, J1, ada J2 yang menentukan bahwa dia keturunan Rasul itu di J-nya tadi, J berapa dia. Sama seperti setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Nah seperti itu. Nah kalau Mbak Alawi ini jauh sekali nih, dari mana ini? Dengan hadis tadi itu sudah melenceng, di klasifikasi kitab terkait haplogrup juga melenceng, nggak tahu kesurupan dari mana pengen jadi cucu Nabi. Lanjut. Itu hadisnya tadi